Yuk, silakan masuk. Ya, izin Pak. Ya, silakan Pak Iwan. Ayo, udah. Yuk, silakan duduk. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak Iwan? Oh iya izin Pak. Ya, Mohon maaf mengganggu pekerjaan Bapak di hari ya ini. nggak apa-apa, silakan. Mohon izin Pak terkait dengan arahan Bapak untuk Hmm. pemusnahan arsip di record center itu. Hmm. Kita sudah melakukan membuat beberapa skema agar memang pemusnahan arsip ini tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Nah, mungkin saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan kepada Bapak, sekaligus saya juga sudah membuat konsep-konsep terkait dengan berkas-berkas pemusnahan arsip, Pak. Ya, silakan. Oh iya, izin Pak. Jadi begini Pak, berdasarkan undang-undang kita bahwa pemusnahan arsip itu dimulai dengan pembentukan panitia. Nah, kita rencananya pembentukan panitia ini akan dilaksanakan sekitar bulan Januari, akan dilaksanakan sekitar bulan Maret Pak. Ya, Dilakukan sekitar bulan Maret, di mana pembentukan panitia ini kita minimal melibatkan 3 unsur. Yang pertama kepala unit kearsipan merangkap sebagai anggota, dan yang kedua itu kepala unit pengolah dan arsiparis. Hal ini dilakukan karena di situ ada unsur untuk menilai dan mengidentifikasi serta penyeleksian yang merupakan tupoksi dari arsip pertama dan muda, Pak. Ya. Yang kedua, kita itu yang akan kita lakukan adalah melakukan identifikasi sekaligus penyeleksian arsip yang akan dimusnahkan. Nah, arsip yang akan dimusnahkan ini kebetulan kita itu ada kurang lebih 3.200 box, Pak, yang sudah kita seleksi. Nah, penyeleksian ini tentunya kita berdasarkan JRA, Pak, yang sekarang ini yaitu JRA nomor 58 tahun 2023, Pak. Nah, itu. Dari hasil penyeleksian ini dilakukan terhadap 9 biro dan 3 unit pimpinan, gitu. Nah, itu. Kemudian nanti setelah dilakukan penyeleksian, kita akan membuat daftar arsip usul musnah. Ya, tentunya ini selalu dilakukan semuanya oleh kepanitiaan, Pak. Nah, daftar arsip usul musnah ini tentunya kita mengacu kepada peraturan kepala ANRI yang memang saat ini memang yang masih berlaku adalah peraturan kepala ANRI 37 2017, Pak. Gitu. Kemudian nanti setelah itu dilakukan penilaian oleh panitia penilai arsip. Penilaian ini nanti akan dilakukan pengecekan langsung terhadap fisik arsip, di mana yang terlibat sebagai penilai itu diantaranya adalah ketua unit pengolah, Pak, atau kepala unit pengolah. Nanti karena mereka yang paling tahu tentang keadaan arsip ini. Kita sudah menyeleksi secara JRA, tetapi kita tidak pernah tahu apakah arsip ini masih dalam perkara atau masih memiliki nilai guna dan sebagainya. Itu yang tahu adalah unit pencipta arsipnya. Maka nanti mereka akan melakukan penilaian secara langsung. Nah, kemudian yang kelimanya adalah nanti ada, kalau misalkan sudah dilakukan rapat panitia penilaian beserta tim, nanti hasilnya kita akan mengajukan surat persetujuan pemusnahan arsip kepada gubernur. Nah, yang dilengkapi mungkin nanti ada notulen dan surat pertimbangan kepada gubernur. Nah, nanti dari situ Pak Gubernur akan memberikan rekomendasi pemusnahan arsip kepada Pak Sekda sebagai kepala pencipta arsip. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ketika sudah diberikan rekomendasi dari Pak Gubernur, nanti Pak Sekda akan membuat surat penetapan arsip. Mana saja arsip yang akan dimusnahkan. Nah, gitu. Nanti di sana kita akan juga melampirkan daftar arsipnya yang akan diusul musnahkan. Setelah itu, kalau sudah itu dilaksanakan, surat penetapan sudah dibikin, maka kita akan langsung menuju kepada pemusnahan arsip. Nah, nanti mungkin pemusnahan arsip ini akan dibuat secara seremonial, Pak. Nanti pada saat kegiatan pemusnahan ini akan dihadiri oleh inspektorat dan juga oleh dari biro hukum, gitu. Nanti juga akan dibuat berita acara pemusnahan. Mungkin nggak seperti itu yang akan dilaksanakan, dan mungkin perlu disampaikan juga bahwa kegiatan pemusnahan arsip itu rencananya mungkin akan dilaksanakan sekitar bulan November. Mengingat ada proses-proses yang memang cukup panjang yang akan kita lalui, Pak. Nah, terkait dengan konsep-konsep suratnya, berkas-berkas pemusnahan arsip dari mulai
pembuatan panitia penilai arsip sampai dengan berita acara sudah saya bikin Pak konsepnya. Mungkin Bapak bisa lihat. Boleh, silakan. Yang terlalu. Ya, saya periksa, sudah cukup bagus. Silakan lanjutkan. Saya titip pesan jangan sampai ada prosedur yang terlewat. Karena ini terkait dengan pemusnahan bukti hukum. Silakan lanjutkan. Selalu koordinasi ya. Siap Pak. Ini Pak Iwan. Baik Pak, kalau begitu saya akan laksanakan proses pemusnahan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Mohon doa dan dukungannya, semoga tidak ada hambatan ke depannya. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama Pak. Oh iya, baik Pak Dudin, nanti mungkin harus kita tanyakan kira-kira kapan. Ada tamu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Siap Bu. Silahkan. Dari mana ini? Oh iya, izin Pak. Oh. Izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Iwan Ahmad Fauzi Pak, dan ini rekan saya Pak Dudi, dan ini Bu Ida. Bu Ida ya. Nah, Kan itu. kebetulan kami dari Setda Provinsi Oh, Jawa Setda, Barat. ya, Betul gitu, Pak. gitu. Ya. Gitu. Dimana dulu kita pernah menyampaikan surat kepada Dispusibda terkait dengan permohonan penyerahan arsip Pak. Oh iya. Saya ingat ya, gitu. Nah, Ya. maksud kedatangan kami itu ingin menindaklanjuti terkait kira-kira bagaimana tindak lanjutnya Pak, dan sekaligus mohon arahan barangkali ada hal-hal yang perlu kami laksanakan terkait penyerahan arsip Pak. Begitu Pak. Oh gitu ya. Baik Pak Iwan Ahmad Fauzi, Pak Dudi sama Ibu Ida ya. Tiga-tiganya arsiparis kan ya? Iya, betul, Pak. Arsiparis Setda ya. Baik, saya juga mewakili pimpinan gitu ya dalam bidang pengelolaan arsip statis. Kami juga telah menerima surat permohonan dari Setda ya gitu, terkait untuk penyerahan arsip statis ke Dispusibda kan itu. Ya, kami dari lembaga kearsipan dalam hal ini Dispusibda ya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa ya kepada Setda, karena Setda merupakan salah satu OPD yang teraktif selama ini Kang kan gitu kan. Jadi dan kemarin kan saya dengar pemusnahan sudah, dan sekarang berarti ke penyerahan ya, Iya, ke betul. penyerahan arsip. Sebelumnya ini yang arsip yang akan diserahkan ke RKD di sini, ini udah dilakukan penyeleksian sama penilaian Oh iya. gitu. Kebetulan kami ketika kemarin mau melakukan pemusnahan, kita juga dari tim penilai arsip sekaligus melakukan penilaian arsip-arsip yang akan diserahkan Pak. Ya, gitu Nah, kan. Gitu. dari hasil penilaian itu kita mendapatkan sekitar 20 box 20 arsip box. yang memang Iya. terkategorikan arsip statis Arsip Pak. statis, Nah, ya. dari 20 box itu terdapat 213 dokumen arsip produk hukum. Betul. kan Ada itu. juga arsip peta, Arsip peta, berupa ya, kan perbatasan wilayah, itu ada 4 Pak, dan Iya. ada sketsa bangunan juga 7 ya, dokumen betul, arsip betul, itu kan. Pak. Iya kan Pak Iwan ya, walaupun di situ ada produk hukum, ada peta, ada tadi apa batas wilayah, itu kan walaupun judulnya misalkan itu produk hukum, tapi kan tidak semua produk hukum itu termasuk ke dalam arsip statis ya. Betul, Pak. Gitu kan. Nah, cuma bisa dilihat ke JRA sebagai pedoman tuh ya, misalkan itu. Yang pertama yang masuk ke dalam arsip statis itu keterangannya permanen, itu kan. Kemudian mempunyai nilai sekunder ya, itu kan. Yang mana kan kalau arsip statis itu fungsinya nanti itu sebagai arsip yang memiliki nilai sejarah, dan di sini juga nanti sifatnya akan terbuka untuk umum, gitu kan. Apalagi kan arsip statis sekarang itu masih banyak sekali para peneliti atau mahasiswa yang untuk penyusunan skripsi, kemudian untuk penyusunan tesis, disertasi. Nah, itu yang menjadi tidak hanya buku sebagai daftar pustakanya, tapi dokumen atau arsip pun
akan menjadi bahan bagi para peneliti untuk sebuah skripsi, tesis maupun disertasi kan seperti itu. Baik, mungkin bisa dilihat daftarnya kan? Ya, kebetulan Pak, ketika kita menyerahkan surat permohonan itu, kita sudah melampirkan daftar-daftar arsipnya Pak. Mungkin dilihat kembali, barangkali tadi seperti Bapak sampaikan bahwa tidak semua produk hukum itu termasuk statis. Jadi mungkin ada dari daftar tersebut yang memang tidak terkategorikan statis, jadi tidak perlu kami serahkan kepada Bapak. Mangga dicek lagi gitu. Di daftarnya Pak sudah saya sampaikan di situ. Ya mungkin nanti yang daftarnya tersebut Pak Iwan, nanti mungkin saya bersama tim akan diverifikasi ulang ya, misalkan akan diverifikasi kembali, misalkan mana yang bisa diserahkan ke sini dan mana yang tidak perlu diserahkan ke sini karena tidak termasuk ke dalam kategori arsip statis itu ya, misalkan seperti itu. Iya betul Pak. Nanti setelah saya kasih hasil rekomendasi ke Setda, kira-kira mungkin kapan nih mau menyerahkan ke Disposipda kan itu? Pada intinya begini Pak, kami sudah siapkan semua dokumennya, tergantung mungkin nanti melihat hasil dari verifikasi Bapak. Seandainya memang tidak ada masalah, mungkin kami menunggu arahan Bapak. Kapan kira-kira dari pihak Disposipda siap untuk menerima kami untuk melakukan penyerahan arsip? Oke, baik, saya lihat dulu Kang di jadwal ya. Soalnya baru aja minggu kemarin itu dari dinas mana kalau nggak salah, dari Disub atau dinas mana lah yang sama telah melaksanakan penyerahan arsip statis juga. Nah mungkin kalau untuk minggu depan hari Kamis ya, sekitar bulan Juni, misalkan di akhir minggu keempat bisa nggak? Insya Allah Pak, bisa Pak. Kami gitu ya? siap untuk melaksanakannya. Oke, baik kalau gitu Pak Iwan, juga Pak Dudi dan Bu Ida tinggal persiapkan aja arsip-arsip yang akan diserahkannya. Kemudian nanti dibuatkan berita acara penyerahan arsip gitu ya, kan gitu. Dan nanti kami juga akan menyiapkan hasil verifikasi dari tim kami untuk Setda terkait arsip statis yang diserahkan ke Setda, hasil penyelesaian penilaian dan verifikasi kami beserta tim itu ya, gitu. Ya, siap Pak. Mungkin Baik. ada lagi yang mau dikonfirmasikan? Saya kira arahan dari Bapak sudah cukup jelas. Nanti mungkin ketika kami menyerahkan, kami juga akan siapkan tadi seperti Bapak, yaitu berita acaranya biar nanti pas serah terima langsung ditandatangan Pak. Ya, baik kalau itu. Terima kasih Pak atas arahannya. Sama-sama Pak Iwan, Pak Rudi, Bu Ida. Lagi pada puasa ini. Soalnya ini tim saya lagi pada nggak ada, makanya ini nggak ada air minum, nggak ada makanan ini kan itu. Ya Bapak mohon maaf ya telah mengganggu waktunya. Iya nggak apa-apa ya. Terima kasih atas arahannya. Mangga siap. Ya, hati-hati di jalan ya Pak Dudi, makasih Bu Ida, semangat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Iwan, sehat? Silakan duduk. Kang. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Kang? Kabar-kabar di rumah pada sehat? Alhamdulillah sehat ya gitu. Iya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, izin mengganggu waktunya terkait dengan tugas yang Bapak berikan kepada saya sebagai ketua tim penataan arsip di Record Center ini. Ternyata ketika kami melakukan penataan arsip beserta tim pemeliharaan, kami mendapati banyak arsip vital ternyata Pak di kita. Setelah kita telusuri ternyata arsip itu memang seharusnya kan ada di unit pengolah Pak ya. Namun karena mungkin alasan tidak ada tempat ataupun mungkin karena organisasinya di merger, jadi arsip tersebut dipindahkan ke kita Pak. Arsip vital kan? Betul Pak. Arsip vital ya kan gitu. Nah, sebagaimana amanat Undang-Undang 43 tahun 2009 di pasal 56 bahwa
ketika ada arsip vital kita harus melakukan yang namanya program arsip vital. Arsip vital. Maka saya berkolaborasi dengan tim pemeliharaan, kita mengadakan program arsip vital Pak di Record Center gitu. ini dengan beberapa tahapan Pak. Iya. Gitu. Nah Kang Ari, kalau ini arsip vital yang sudah ada jenisnya apa aja nih? Soalnya kan Serda kan ada 9 biro ya. Iya, Nah betul, yang sudah akan temukan di Record Center jenis arsip vital apa aja kan itu? Yang selama ini sudah akan temukan kan itu. Oh iya Pak. Gitu. Baik Pak. Dari hasil identifikasi yang kami lakukan yang merupakan bagian tahapan dari program arsip vital, kita menemukan beberapa arsip terkait dengan produk hukum. Ada juga yang terkait dengan tanah. Nah, hasil identifikasi kita terkait dengan analisis organisasi, kita mencoba mengidentifikasi kira-kira biro mana yang banyak menghasilkan arsip vital. Ternyata dari hasil analisis tersebut, maka ada 2 biro yang sekiranya kemungkinan banyak menghasilkan arsip vital, yaitu Biro Hukum sama Biro Pemotda, Pak. Biro Pemotda ya. Iya, kalau Biro Hukum, Pemotda mungkin terkait itu ya, terkait batas wilayah. betul Pak, ya. batas wilayah, Terus ada MOU kerjasama juga banyak, ya, Pak. Iya, banyak betul. sekali emang kalau Pemotda itu banyak menghasilkan produk arsip vital. Terus kalau Biro Hukum kan itu ya mengenai kebijakan-kebijakan Betul, ya. Pak, mengenai betul. kebijakan-kebijakan. Nah, terus habis itu yang udah dilakukan sama Kang Iwan selanjutnya selain dari identifikasi apalagi Nah, nih? dari hasil identifikasi ini kita melakukan 3 kegiatan Pak. Pertama itu tadi analisis organisasi, kemudian setelah dianalisis datanya dapat kita lakukan pendataan arsip dan kemudian juga pengelolaan arsip hasil pendataan. Ya, Iya kan betul gitu. Pak. Nah, setelah itu kita juga melakukan yang namanya perlindungan dan pengamanan arsip Pak. Betul. Nah, perlindungan dan pengamanan arsip ini kita lakukan dengan 2 hal Pak. Yang pertama yaitu dengan duplikasi arsip. Tapi duplikasi ini kita berupa alih media Pak. Alih media, ya, arsip, gitu, betul. ya, Alih media arsip. Ya. Di mana alih media ini sesuai dengan aturan kita membuat berita acara alih medianya, membuat daftar alih medianya, kemudian hasil alih medianya pun kita autentikasi dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Oh iya kan Gitu, ya, Pak. baik. Betul. Kemudian pemeliharaan ini juga pelindungan itu menggunakan peralatan khusus Pak. Kalau memang sih idealnya peralatan khusus menggunakan alumni tahan api apa ya yang sampai kuat 4 jam gitu. Namun di kita itu kita kan hanya baru punya roll opaque, kita menggunakan roll opaque saja untuk menyimpan arsip vital. Jadi kategori di Record Center ini untuk arsip yang usul musnah kita simpan di rak arsip, dan yang arsip vital kita simpan di roll opaque Pak. Ya. Gitu, Pak. Nah Kang, semakin banyak arsip vitalnya akan semakin banyak juga kan tempat yang perlu kita perlukan. Betul, nah, ini sebagai dasar saya juga nanti untuk lapor kepada pimpinan bahwa untuk penyimpanan arsip vital itu berbeda halnya dengan arsip aktif ataupun inaktif. Jadi arsip vital itu harus disimpan di tempat yang lebih khusus. Baik itu dari lemari penyimpanannya, kemudian dari suhunya juga. Betul, nah, itu ini akan menjadikan sebagai dasar kami nanti untuk menyampaikan kepada pimpinan juga. Nah, makanya misalkan Akang dan teman-teman harus lebih semangat lagi nih, misalkan harus ditambahkan lagi arsip vitalnya. Kalau bisa tidak hanya Biro Hukum sama Biro Pemotda ya, mungkin biro-biro yang lain juga kayak Biro PBJ atau misalkan kayak Biro umum juga pasti ada arsip vitalnya. Betul, kan? Pak. Setiap biro ada arsip vitalnya. Pasti ada arsip vitalnya ya, misalkan itu. Nah, yang udah tadi kan udah melaksanakan alih media ya, betul, kan. Pak. Mungkin bisa dilihat Kang, misalkan apa itu daftarnya atau berita acaranya atau segala macam. Oh iya, gitu. Kebetulan saya sudah membuat daftar alih medianya Pak, beserta berita acaranya. Oh, iya, kan gitu. Kemudian juga untuk memudahkan pencarian arsip kita juga sudah membuat daftar arsip tematisnya Pak. Ya, Jadi gitu, ya. nanti daftar arsip itu dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu sehingga kalau kita memerlukan arsip kita mudah Pak, harus ada di kelompok mana kita Ya, mencarinya. betul. Mungkin bisa dilihat Pak, ini hasil ininya. Coba gitu. Ini program arsip vital ya.
Kamera on. Action. Oke Kang Iwan, ini laporannya udah saya terima, itu sangat bagus sekali. Itu ya, nah cuma saya sarankan kepada Kang Iwan juga nanti beserta timnya ya, setiap melaksanakan pekerjaan, selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, nah Kang Iwan juga harus mengacu kepada Perka Andri ya, Siap. nomor 49 ya, nomor 49 Tahun 2015 mengenai program Arsipital. Itu kan karena segala sesuatunya kalau tanpa mengikuti aturan takutnya ada sesuatu hal di kemudian hari. Siap. Itu aja mungkin Kang Iwan ya, selamat berjuang, selamat bekerja kembali. Mohon untuk ditambahkan lagi program Arsipitalnya ya. Itu. Siap, Pak. Semoga lancar dan sukses selalu. Baik, salam buat keluarga ya. Ya, Itu terima kasih, sehat Pak, selalu. atas sarannya. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berkarya dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang kearsipan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mungkin di tengah kesibukannya masing-masing, Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Tiada lain karena ada hal yang perlu disampaikan yang memang terhitung urgent, yaitu tentang korupsi. Bapak Ibu yang saya hormati, menindaklanjuti arahan dari Ibu Kabag kemarin terkait dengan pencegahan korupsi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang korupsi. Mungkin sebagai pengingat untuk diri saya pribadi, juga sekaligus memberikan pemahaman pada Ibu semua. Mudah-mudahan dapat menguatkan marwah kita sebagai arsiparis. Nah, pertanyaannya, apa itu korupsi? Secara umum, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, lalu seperti apa jenis-jenis tindakan pidana korupsi itu? Bapak Ibu, jenis korupsi itu banyak macamnya. Misal, korupsi suap, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Kemudian, korupsi pemerasan, yaitu meminta atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Berikutnya ada juga yang dinamakan korupsi gratifikasi. Apa itu? Yaitu menerima hadiah atau janji, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Kemudian ada juga yang dinamakan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang. Apa itu? Yaitu menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ada juga korupsi berupa pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin terjadi korupsi di bidang kearsipan? Lalu seperti apa bentuknya? Nah, sebelum menjawab semua itu, maka kita harus pahami dulu apa itu arsip. Bapak Ibu, kita pahami bersama, arsip bukan sekedar dokumen, tetapi juga aset intelektual. Setiap arsip adalah bukti bahwa peristiwa pernah terjadi. Arsip adalah bukti hukum. Arsip menjadi saksi tak tergantikan dalam penyelesaian sengketa. Menata arsip berarti menata memori kehidupan. Dengan demikian, arsip merupakan dokumen yang sangat berharga yang tak pernah sirna dengan bergantinya masa. Untuk itu, arsip wajib kita jaga sebagai arsiparis, baik fisik maupun informasinya, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Lalu seperti apa bentuk korupsi dalam bidang kearsipan? Bapak Ibu perlu pahami, korupsi bukan hanya sekedar uang. Penyalahgunaan terhadap wewenang
juga bagian dari bentuk korupsi yang telah disampaikan tadi. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, khususnya bab 9, mulai dari pasal 81 sampai dengan pasal 88, disampaikan tentang bentuk penyalahgunaan wewenang dalam bidang kearsipan. Contoh, dalam pasal 81 dikatakan memiliki atau menyimpan arsip negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain, maka sanksinya penjara 5 tahun atau denda 250 juta. Pasal 82 mengatakan bahwa memberikan akses kepada orang yang tidak berhak itu pidana penjara 3 tahun atau denda 125 juta. Dalam pasal 83 juga dikatakan dengan sengaja tidak menjaga arsip terjaga, maka itu bisa dipenjara 1 tahun atau denda 25 juta rupiah. Pasal 84 menyatakan juga pejabat tidak melakukan pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga, maka dapat dikenakan penjara 10 tahun atau denda 500 juta. Pasal 85-nya tidak menjaga kerahasiaan arsip terjaga atau arsip tertutup, maka itu bisa dikenakan penjara 5 tahun atau denda 250 juta. Pasal 86, memusnahkan arsip. Memusnahkan arsip di luar prosedur, jangan main-main Bapak Ibu, penjara 10 tahun dan denda 500 juta menanti Anda. Atau 87-nya pasal ini mengatakan memperjualbelikan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, maka hati-hati Ibu. Ini dapat dikenakan penjara 10 tahun dan denda atau 500 juta. Pasal 88, pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dengan anggaran negara itu bisa dipenjara 5 tahun atau denda 250 juta. Nah, Bapak Ibu, dari sini bisa kita pahami betapa berharganya arsip tersebut dan sekaligus menunjukkan betapa beratnya amanah yang kita pikul sebagai arsiparis. Kita, arsiparislah ujung tombak dalam melakukan pemeliharaan dan penyelamatan terhadap fisik maupun informasi arsip. Arsip adalah harga diri sekaligus jati diri seorang arsiparis. Untuk itu, kita harus benar-benar menjaga diri kita dari berbagai bentuk korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188? Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Ayat ini jelas melarang dengan tegas praktik pengambilan harta dengan cara yang tidak sah, termasuk suap, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang. Bahkan hal ini diperjelas dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai dalam suatu jabatan, kemudian dia menyembunyikan sehelai jarum atau lebih, maka ia telah berbuat gulul atau korupsi dan akan dibawanya pada hari kiamat nanti. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi mereka yang berkhianat terhadap amanah publik. Bapak Ibu, korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi juga kejahatan moral dan agama. Korupsi bukan hanya merusak sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat, tetapi juga merusak nama baik diri dan keluarga. Ketika seseorang terbukti melakukan korupsi, nama baiknya akan tercemar selamanya. Meskipun ia bertobat, jejak digital dan catatan hukum tetap ada. Gelar, jabatan, bahkan karya-karya terbaik sebelumnya bisa hilang dari penghargaan publik. Orang yang korup dianggap pengkhianat amanah dan kepercayaan publik, sehingga sulit untuk dikembalikan. Bahkan lebih parahnya lagi, di akhirat nanti kita tidak akan diakui sebagai umat Rasul, sebagaimana hadis bahwa menyatakan siapa yang menipu bukanlah golongan kami. Bapak Ibu, dampak dari korupsi tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh istri atau suami, anak-anak, orang tua, dan bahkan kerabat. Anak dikucilkan di sekolah karena aib orang tuanya.
Istri atau suami kehilangan rasa hormat di lingkungan sosialnya. Keluarga merasa malu untuk tampil di masyarakat. Bapak Ibu, dalam budaya kita, harga diri dan kehormatan keluarga sangat dijaga. Dan korupsi mencabik-cabik nilai itu semua. Bapak Ibu coba camkan dan renungkan hadis Nabi ini. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama baginya. Artinya, jika harta hasil korupsi digunakan untuk membesarkan anak, memberikan makan istri bahkan orang tua, maka jangan heran jika anak susah diatur, istri susah diajak dalam jalan kebaikan, orang tua tidak mustajab doanya. Ini mungkin saja disebabkan karena adanya harta haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Bapak Ibu, orang yang hidup dari harta haram akan sulit mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Rumah tangga sering dilanda konflik, anak-anak sulit diarahkan, dan hidup terasa lebih gelisah meski secara materi berlimpah. Bapak Ibu, korupsi memang bisa memberi kekayaan secara cepat. Tetapi ingatlah, kekayaan haram itu seperti api, cepat menyala, cepat pula membakar. Jangan gadaikan nama baik, harga diri, dan masa depan keluarga hanya untuk kenikmatan sesaat. Harta halal meski sedikit jauh lebih membawa ketenangan dan keberkahan. Bapak Ibu, marilah kita menjadikan kita sebagai pribadi yang amanah dan jujur. Mari kita perangi korupsi dimulai dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jangan sampai kita menjadi bagian dari sistem yang rusak, tetapi jadilah bagian dari solusi perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dengan mudah untuk melaksanakan semua perintahnya. Semoga Allah juga memberikan kita kekuatan agar terhindar dari segala perbuatan dosa. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu meluruskan niat bahwa semua ini adalah bagian dari ibadah kita. Tentunya kita juga untuk saling mengingatkan dan menguatkan sehingga kita bisa sukses untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban kita hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.